Ada banyak orang yang mengira mereka bisa lolos dari azab perselingkuhan, padahal kenyataan justru sebaliknya. Setiap pengkhianatan membawa akibat. Setiap kebohongan menyisakan bayangan yang menakutkan, dan setiap kesenangan sesaat akhirnya berubah menjadi penyesalan yang tiada akhir. Inilah yang sering diabaikan oleh para pelaku perselingkuhan. Karena itu, di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tajam dan menyentuh. Judulnya adalah 10 azab paling keras untuk orang selingkuh. Ini bukan sekadar kisah balas dendam atau karma, melainkan gambaran nyata tentang bagaimana sebuah kesalahan bisa menjadi beban yang menjerat jiwa seumur hidup. Baiklah, mari kita mulai. 1. Hati selalu gelisah dan tidak pernah tenang. Salah satu azab paling keras yang menimpa orang yang selingkuh adalah hatinya tidak pernah tenang. Mungkin dari luar terlihat bahagia, terlihat tertawa, terlihat menikmati hubungan terlarangnya. Namun jauh di dalam hati, ada rasa gelisah yang tidak bisa hilang begitu saja. Rasa itu seperti duri kecil yang terus menusuk. Meski tidak terlihat oleh siapapun, gelisah ini muncul karena ia tahu apa yang dilakukannya salah. Setiap kali bersama pasangan barunya, ada bisikan di hati yang berkata, "Ini bukan tempatmu." Setiap kali pulang, ada rasa bersalah yang menempel di dada, seolah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Dan semakin ia mencoba menutupinya, semakin kuat rasa gelisah itu menghantui. Rasa tenang yang biasanya dimiliki seseorang dalam hubungan yang jujur dan tulus, hilang begitu saja. Sebagai gantinya, ia hidup dengan rasa cemas yang konstan. Takut ketahuan, takut kehilangan, takut dihukum oleh kenyataan yang suatu saat pasti datang. Tidurnya tidak lagi nyenyak, bahkan dalam mimpi pun sering dihantui rasa bersalah. Orang yang selingkuh mungkin bisa menyembunyikan perselingkuhannya dari orang lain. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia sembunyikan, yaitu dari dirinya sendiri. Hati manusia diciptakan dengan nurani, dan nurani tidak bisa dibohongi. Semakin ia berpura-pura, semakin gelisah hidupnya terasa. Hati yang gelisah itu membuat hidup menjadi hampa. Ia mungkin dikelilingi banyak orang, tapi di dalam dirinya ada kekosongan. Bahagia yang dirasakannya terasa semu, hanya sesaat lalu menghilang. Yang tersisa hanyalah bayangan dosa dan ketidaktenangan batin. Hidup dengan hati gelisah adalah azab yang berat, karena ketenangan adalah salah satu nikmat terbesar dalam hidup manusia. Orang bisa hidup sederhana, tapi jika hatinya tenang, ia akan merasa kaya. Sebaliknya, orang bisa hidup bergelimang harta, tapi jika hatinya gelisah, semua terasa tidak berarti. Rasa gelisah juga muncul karena bayangan masa depan. Orang yang selingkuh tahu, suatu saat kebenaran akan terbongkar. Tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Dan menunggu saat itu terjadi adalah siksaan yang paling menyiksa. Ia hidup dalam ketakutan yang tak pernah selesai. Takut ponselnya diperiksa, takut ketahuan lewat pesan, takut ada yang melihat kebersamaannya dengan selingkuhan. Setiap detik menjadi penuh waspada, penuh kepanikan, penuh kecemasan. Ini bukan lagi hidup yang bebas, tapi penjara yang ia buat sendiri. Lebih parah lagi, rasa gelisah itu juga muncul saat ia sendirian. Ketika tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menilai. Justru saat itu nurani berbicara paling keras. Ia bisa menipu semua orang, tapi ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Di saat itu, ia sadar, hidupnya tidak lagi punya ketenangan sejati. Azab hati yang gelisah ini memang tidak terlihat oleh orang lain. Tapi justru karena itu, rasanya lebih berat. Ia tersenyum di depan orang banyak, tapi saat sendiri, ia hancur di dalam. Dan lama-kelamaan, wajahnya akan menampakkan kegelisahan itu juga. Inilah azab yang tidak bisa dihindari orang yang selingkuh. Karma pertama yang paling keras, bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ia kehilangan kedamaian yang seharusnya ia jaga bersama pasangan yang setia. Dan itu adalah hukuman yang paling menyakitkan. Renungan untukmu di poin 1 ini. Hati yang gelisah adalah hukuman yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yang berkhianat. Karena ketenangan sejati tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dicuri. Begitu hati mulai dihantui rasa bersalah, maka hidup tidak lagi sama. Dan itulah azab yang membuat seseorang terus dihukum setiap hari. Ingatlah,
Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada hati yang tenang. Orang bisa tidur dengan damai, hidup dengan sederhana, tapi merasa kaya dengan ketenangan. Namun bagi yang selingkuh, ketenangan itu dirampas oleh dirinya sendiri. Dan sejak itu, hidupnya akan selalu dihantui oleh rasa bersalah. Jika kamu masih memiliki kesempatan untuk menjaga hati tetap bersih, lakukanlah. Jangan tukar ketenangan dengan kebahagiaan sesaat, karena sekali hati dipenuhi kegelisahan, sulit untuk mengembalikannya seperti semula. Dan azab batin itu akan terus membayangi sampai akhir hayat. 2. Kehilangan rasa percaya dari semua orang. Salah satu azab paling keras bagi orang yang selingkuh adalah kehilangan kepercayaan dari semua orang. Kepercayaan itu ibarat kaca, sekali pecah, sulit diperbaiki. Sekali seseorang terbukti berkhianat, luka itu menempel selamanya dalam ingatan orang-orang di sekitarnya. Dan rasa percaya yang hancur jarang bisa kembali seperti semula. Awalnya, pasangan yang dikhianati adalah orang pertama yang kehilangan kepercayaan. Seseorang yang dulu mempercayai sepenuh hati, kini melihat dengan penuh ragu. Setiap kata menjadi diragukan, setiap janji terdengar seperti kebohongan. Dan sejak itu, hubungan berubah menjadi dingin, penuh luka, tanpa fondasi kepercayaan lagi. Namun azabnya tidak berhenti pada pasangan saja. Orang-orang terdekat, keluarga, sahabat, bahkan rekan kerja, perlahan ikut merasakan hal yang sama. Mereka mungkin tidak tahu semua detail perselingkuhan, tapi mereka bisa membaca sikap dan perubahan. Dan dari sana, rasa segan dan hormat yang dulu ada pun mulai hilang. Kepercayaan itu bukan hanya soal hubungan asmara. Ia adalah dasar dari semua hubungan manusia. Begitu seseorang kehilangan kepercayaan dari lingkungannya, hidup akan berubah jadi lebih sulit. Setiap langkahnya akan dipandang dengan curiga. Setiap kata-katanya dianggap tidak tulus. Bayangkan seseorang yang dulu dihormati, kini dianggap licik. Seseorang yang dulu diandalkan, kini dianggap berbahaya untuk dipercayai. Inilah hukuman yang paling berat, karena manusia pada dasarnya butuh kepercayaan untuk bisa hidup normal. Tanpa itu, ia seperti orang asing di tengah keramaian. Rasa percaya yang hilang juga berarti hilangnya kesempatan untuk diperbaiki. Sekalipun ia berjanji akan berubah, orang-orang tetap mengingat luka yang ia buat. Setiap geraknya akan dinilai dengan kacamata curiga, dan setiap usahanya untuk memperbaiki keadaan akan terasa sia-sia. Orang yang selingkuh sering tidak sadar akan hal ini di awal. Mereka merasa masih bisa menutupi, masih bisa mengendalikan cerita. Tapi seiring waktu, kebenaran mulai tercium. Dan ketika kebenaran itu terbuka, runtuhlah semua kepercayaan yang pernah ia miliki. Tidak ada lagi orang yang bisa sepenuhnya percaya pada kata-katanya. Bahkan jika ia berkata jujur, orang-orang akan tetap meragukannya. Bahkan jika ia bersumpah, orang-orang akan tetap mengingat kebohongannya dulu. Dan itu adalah azab yang akan ia tanggung seumur hidup. Hidup tanpa kepercayaan dari orang lain adalah hukuman yang menyakitkan, karena kepercayaan adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia. Tanpa itu, ia akan merasa terisolasi, sendirian, terasing meski ada di tengah banyak orang. Dan kesepian itu lebih tajam daripada rasa sakit fisik apapun. Bayangkan jika keluarga tidak lagi percaya, jika sahabat mulai menjaga jarak, jika pasangan sudah menutup hati. Itulah gambaran nyata dari azab yang dirasakan orang yang selingkuh. Semakin besar kepercayaan yang ia khianati, semakin besar pula azab yang ia tanggung. Karena orang yang dulu paling percaya padanya, justru menjadi orang yang paling sakit hatinya. Dan dari situlah ia akan belajar bahwa kepercayaan tidak bisa dibeli dengan kata-kata. Kepercayaan hanya bisa dijaga dengan kesetiaan. Sekali hilang, kepercayaan akan sulit kembali. Inilah azab kedua bagi orang yang selingkuh. Kehilangan kepercayaan dari semua orang, bukan hanya dari pasangan, tapi juga dari lingkungannya. Bukan hanya di masa sekarang, tapi juga di masa depan. Sampai akhirnya, ia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi punya pijakan yang kokoh. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kepercayaan adalah salah satu hadiah terbesar dalam sebuah hubungan. Ia tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, hanya bisa diberikan dengan tulus. Dan ketika kepercayaan itu dikhianati,
maka semua yang indah akan runtuh. Itulah azab paling nyata bagi orang yang selingkuh. Jika kamu masih memiliki kepercayaan dari orang yang mencintaimu, jagalah itu baik-baik. Jangan pernah menukarnya dengan kesenangan sesaat, karena sekali kepercayaan itu hilang, tidak ada yang bisa mengembalikannya seperti dulu. Dan hidupmu akan menjadi contoh nyata bahwa kehilangan kepercayaan adalah azab yang paling pahit. 3. Karma balik, diselingkuhi oleh pasangan baru. Salah satu azab paling nyata yang sering dialami orang yang selingkuh adalah karma balik. Karma ini datang dalam bentuk yang sangat menyakitkan, diselingkuhi oleh pasangan barunya sendiri. Apa yang dulu ia lakukan, kini ia rasakan dengan cara yang sama. Dan saat itu terjadi, baru ia mengerti betapa sakitnya dikhianati. Pada awalnya, hubungan terlarang itu terasa manis, penuh rahasia, penuh gairah, penuh sensasi yang memabukkan. Ia merasa menemukan sesuatu yang lebih indah dibanding pasangannya yang sah. Namun yang sering terlupa adalah, ia sedang membangun cinta di atas pengkhianatan. Cinta yang dibangun dari kebohongan tidak pernah kokoh. Ia ibarat rumah di tepi pantai yang terus digerus ombak. Lambat laun, temboknya retak, dan akhirnya roboh tanpa sisa. Inilah yang dialami oleh banyak orang yang selingkuh. Pasangan barunya yang dulu terlihat begitu setia, ternyata menyimpan wajah yang sama. Mereka pun bisa berkhianat, seperti yang dulu pernah ia lakukan pada pasangannya. Apa yang ia lakukan dulu, kini dipantulkan kembali kepadanya. Dan sakit itu terasa berkali lipat, karena ia tahu persis rasanya. Karma balik ini seringkali datang tiba-tiba, tanpa tanda, tanpa peringatan. Tiba-tiba ia mendapati dirinya dikhianati. Pesan-pesan rahasia, tatapan curiga, kebohongan kecil yang terungkap, semuanya menjadi bukti bahwa sejarah sedang berulang. Saat itu terjadi, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ia tidak bisa marah sepenuhnya, karena hatinya tahu, dulu ia juga melakukan hal yang sama. Ia tidak bisa menuntut kesetiaan, karena dulu ia juga mengkhianati kepercayaan, dan itu membuat rasa sakitnya semakin dalam, semakin menyiksa. Karma balik adalah cermin kehidupan. Ia menunjukkan pada manusia bahwa apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Jika dulu ia menanam pengkhianatan, maka pengkhianatan juga yang ia panen. Tidak ada yang bisa lari dari hukum kehidupan ini. Diselingkuhi oleh pasangan baru adalah tamparan keras, karena di sanalah ia merasakan balasan yang nyata. Balasan yang tidak datang dari orang lain, tapi dari orang yang ia pilih sendiri. Orang yang dulu ia perjuangkan dengan mengkhianati yang lama. Perasaan yang muncul ketika dikhianati itu menghancurkan. Ada marah, ada kecewa, ada rasa tidak berharga. Dan semua itu terasa jauh lebih menyakitkan, karena ia sadar, ia sedang memetik buah dari perbuatannya sendiri. Hidup sedang menunjukkan padanya, bagaimana rasanya berada di posisi korban. Karma ini bukan sekadar balasan. Ia adalah pelajaran, agar manusia sadar betapa berharganya kesetiaan, agar orang mengerti bahwa rasa sakit akibat pengkhianatan tidak bisa dianggap sepele, dan agar mereka tahu bahwa cinta yang lahir dari kebohongan tidak akan pernah bertahan lama. Banyak orang yang akhirnya hancur karena karma ini. Kepercayaan dirinya runtuh, harga dirinya jatuh, dan hidupnya kehilangan arah. Mereka merasa kehilangan segalanya, padahal dulu mereka sendiri yang memulainya. Dan disitulah letak azab paling kerasnya. Karma balik adalah pengingat bahwa setiap tindakan punya konsekuensi. Ia datang bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan. Namun sayangnya, ketika kesadaran itu datang, semua sudah terlambat. Hati sudah hancur, hubungan sudah berantakan, dan luka sudah terlalu dalam. Renungan untukmu di poin 3 ini. Diselingkuhi oleh pasangan baru adalah cermin paling jelas dari karma. Apa yang dulu diberikan kepada orang lain, kini kembali pada dirinya. Dan rasa sakit itu tidak bisa ditolak, karena datang sebagai pelajaran hidup. Pelajaran yang akan selalu ia ingat sampai akhir hayat. Cinta yang dibangun di atas pengkhianatan memang tidak akan bertahan lama. Sekalipun awalnya terasa indah, akhirnya akan runtuh dengan sendirinya. Karena cinta sejati hanya bisa tumbuh dalam kesetiaan dan kejujuran. Tanpa itu, semua hanyalah ilusi yang cepat pudar.
Karma balik ini adalah azab yang sangat menyiksa, karena bukan hanya hatinya yang hancur, tapi juga harga dirinya yang runtuh. Ia merasakan balasan yang sama, bahkan lebih keras daripada yang ia lakukan, dan itu membuatnya menyesal seumur hidup. 4. Nama baik hancur dan sulit dipercaya lagi. Salah satu azab paling keras bagi orang yang selingkuh adalah nama baiknya hancur. Sekali seseorang dikenal sebagai pengkhianat, bayangan buruk itu menempel selamanya. Orang-orang mungkin tidak selalu mengucapkannya secara langsung, tapi di dalam hati mereka sudah ada cap yang sulit dihapus. Nama baik adalah harta yang tidak terlihat, tapi nilainya sangat besar. Ia dibangun dari kejujuran, kesetiaan, dan sikap yang bisa dipercaya. Butuh waktu lama untuk membangun reputasi yang baik, namun hanya butuh sekali pengkhianatan untuk menghancurkannya. Ketika seseorang ketahuan selingkuh, kabarnya cepat menyebar. Keluarga mendengar, teman mengetahui, lingkungan mulai berbisik. Mungkin tidak semua detail benar, tapi inti cerita sudah cukup menghancurkan. Dan sejak itu, pandangan orang berubah total. Orang yang dulu dihormati, kini dipandang rendah. Orang yang dulu dipercaya, kini diperlakukan dengan curiga. Sekalipun ia mencoba bersikap baik, orang-orang tetap mengingat luka itu. Nama baiknya sudah rusak, dan sulit sekali untuk diperbaiki. Hidup tanpa nama baik membuat seseorang terisolasi. Ia mungkin masih ada di tengah orang banyak, tapi hatinya merasa dijauhkan. Ucapan-ucapannya tidak lagi punya bobot, karena orang-orang ragu untuk percaya. Dan perlahan, ia kehilangan tempat di lingkungannya. Kehilangan nama baik juga membuat peluang dalam hidup ikut tertutup. Seseorang yang dicap pengkhianat sulit dipercaya dalam pekerjaan, sulit dipercaya dalam pertemanan, bahkan sulit dipercaya dalam hubungan baru. Reputasi yang buruk menjadi bayangan panjang. Kemanapun ia pergi, orang-orang selalu mengingat masa lalunya. Sekalipun ia mencoba membangun hidup baru, cap itu tetap melekat. Dan itulah yang membuat hidupnya terasa berat. Nama baik yang rusak juga membuatnya kehilangan rasa hormat. Tidak ada lagi yang benar-benar menaruh respect. Bahkan jika ada yang masih dekat dengannya, kedekatan itu penuh batasan. Karena jauh di dalam hati, orang-orang tetap tidak bisa sepenuhnya percaya. Inilah azab yang menghancurkan dari dalam. Karena manusia pada dasarnya butuh diterima, butuh dipercaya, butuh dihormati. Namun ketika nama baik sudah hancur, semua itu hilang dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan. Orang yang selingkuh mungkin berpikir hanya akan kehilangan pasangan, tapi yang hilang jauh lebih besar daripada itu. Ia kehilangan citra dirinya, kehilangan kepercayaan dari lingkungan, dan semua itu lebih sulit diperbaiki daripada sekadar hubungan cinta. Nama baik adalah warisan yang paling berharga dalam hidup, tapi begitu ia hancur karena perselingkuhan, maka hidup akan berubah selamanya. Setiap langkah terasa berat, setiap usaha terasa sia-sia, karena orang-orang sudah menutup pintu kepercayaan. Inilah hukuman yang datang dari masyarakat. Tidak ada pengadilan resmi, tapi penghakiman tetap terjadi. Dalam pandangan, dalam bisikan, dalam cara orang memperlakukan. Dan penghakiman itu lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Nama baik yang hancur adalah azab yang terus hidup bersama seseorang. Ia tidak berakhir dalam satu hari, tidak hilang dalam 1 tahun. Ia bisa bertahan sepanjang hidup, menempel di setiap langkah. Dan itulah yang membuatnya begitu menyiksa. Renungan untukmu di poin 4 ini. Nama baik adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia adalah hasil dari kesetiaan dan kejujuran yang dijaga selama bertahun-tahun. Namun sekali rusak karena perselingkuhan, ia akan sulit diperbaiki. Dan itulah azab yang paling menghancurkan dalam hidup manusia. Tanpa nama baik, seseorang kehilangan tempat di mata orang lain. Ia kehilangan rasa hormat, kehilangan kepercayaan, kehilangan martabat. Hidupnya terasa kosong karena ia dijauhi tanpa kata-kata. Dan luka itu lebih menyakitkan daripada kehilangan harta. Reputasi buruk akan selalu membayangi. Sekalipun ia berubah, orang-orang tetap mengingat masa lalunya. Sekalipun ia berjanji, orang-orang tetap menaruh curiga. Karena nama baik yang hancur, jarang bisa kembali seperti semula.
Jika hari ini kamu masih punya nama baik, jagalah baik-baik. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat yang bisa menghancurkan segalanya. Karena sekali kamu kehilangan nama baik, hidupmu tidak akan pernah sama, dan penyesalan itu akan terus menghantuimu sampai akhir hayat. 5. Hidup diliputi rasa bersalah yang tak pernah selesai. Rasa bersalah adalah salah satu beban paling berat yang bisa menempel pada hati seseorang. Beda dengan rasa sedih atau marah yang bisa mereda seiring waktu, rasa bersalah seringkali menetap diam-diam di dalam pikiran. Ia bisa muncul tiba-tiba, di saat yang tidak disangka, hanya karena sebuah kenangan kecil atau perkataan orang lain. Bagi orang yang selingkuh, rasa bersalah ini akan menjadi bayangan gelap yang terus mengikuti langkah mereka. Pada awalnya, mungkin mereka mencoba mengabaikannya. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa semua sudah berlalu, atau berusaha mencari alasan untuk membenarkan kesalahan yang mereka lakukan. Namun, hati manusia tidak bisa sepenuhnya dibohongi. Kebenaran tetap akan menghantui, dan suara hati akan terus berbisik pelan tapi menusuk. Kamu salah, dan kamu sudah melukai seseorang yang tulus mencintaimu. Setiap kali mereka melihat wajah orang yang pernah mereka khianati, rasa bersalah itu akan terasa seperti belati yang menancap di dada. Mungkin orang yang diselingkuhi sudah mencoba memaafkan, bahkan mungkin sudah tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi jauh di dalam hati si pelaku, ada kegelisahan yang tidak bisa dipadamkan. Senyum itu justru terasa lebih menyakitkan, karena menjadi pengingat betapa dalam luka yang mereka tinggalkan. Rasa bersalah juga sering muncul saat mereka sendirian. Di malam hari, ketika tidak ada yang menemani, pikiran mereka akan kembali pada saat-saat mereka berkhianat. Bayangan itu berulang, seperti film yang diputar tanpa henti. Dan semakin mereka mencoba melupakannya, semakin kuat kenangan itu menyerang. Banyak orang yang selingkuh berpikir bahwa setelah perselingkuhan berakhir, hidup akan kembali normal. Namun kenyataannya, mereka membawa luka itu sendiri ke dalam batin mereka. Mereka bisa kehilangan rasa percaya pada diri sendiri, karena sadar pernah menyalahi nilai dan prinsip yang dulu mereka pegang. Akibatnya, mereka merasa tidak lagi layak untuk dicintai secara tulus. Rasa bersalah juga bisa merusak hubungan mereka dengan orang lain. Setiap kali mereka menjalin hubungan baru, ada rasa takut bahwa kesalahan lama akan terbongkar. Ada rasa cemas bahwa mereka akan dihakimi, atau bahwa mereka sendiri akan diperlakukan dengan cara yang sama. Rasa tidak aman ini membuat mereka sulit benar-benar bahagia dalam hubungan baru. Bahkan dalam hubungan keluarga atau pertemanan, rasa bersalah bisa menciptakan jarak. Orang yang selingkuh bisa merasa tidak pantas menerima kebaikan dari orang lain. Mereka hidup dengan beban moral yang tak terlihat, tapi sangat nyata terasa. Dan beban itu bisa membuat mereka kehilangan ketenangan batin sepanjang hidupnya. Kadang rasa bersalah itu muncul dalam bentuk mimpi buruk, mimpi ditinggalkan, mimpi ditolak, atau mimpi kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Otak bawah sadar memproses rasa bersalah itu dalam bentuk yang simbolis, tapi efeknya nyata. Mereka bangun dengan hati gelisah, dan gelisah itu bertahan lama, menggerogoti dari dalam. Yang lebih menyakitkan, rasa bersalah ini tidak selalu bisa ditebus. Mereka mungkin meminta maaf, tapi luka di hati orang yang disakiti tidak bisa sepenuhnya hilang. Mereka mungkin menyesali, tapi waktu tidak bisa diputar ulang. Akhirnya mereka harus hidup dengan kenyataan bahwa ada kesalahan yang akan selalu tercatat dalam perjalanan hidup mereka. Renungan untukmu di poin 5 ini. Rasa bersalah adalah penjara batin yang dibangun oleh diri sendiri. Meski orang lain bisa memberi maaf, tapi hati yang bersalah tetap akan merasakan luka itu. Dan penjara ini tidak mudah dibuka. Bahkan oleh waktu sekalipun, ia bisa menjadi beban seumur hidup. Setiap orang yang pernah mengkhianati cinta harus memahami satu hal. Rasa bersalah bukan hukuman dari luar, tapi buah dari tindakan mereka sendiri. Semakin besar cinta yang mereka hancurkan, semakin berat rasa bersalah yang harus mereka tanggung. Dan itu adalah bayangan yang tidak akan hilang. Jika kamu pernah merasa ingin selingkuh, ingatlah bahwa rasa bersalah bisa lebih menyiksa daripada kehilangan sesaat. Kepuasan singkat tidak sebanding dengan penyesalan panjang. Selingkuh mungkin terasa manis di awal, tapi akan meninggalkan pahit yang sulit dihapuskan. Dan kepahitan itu akan terus melekat, bahkan saat semuanya terlihat baik-baik saja di luar.
Hidup dalam rasa bersalah adalah kehilangan kebebasan jiwa. Itu adalah karma yang tak terlihat, tapi selalu hadir. Dan hanya dengan menjaga kesetiaan sejak awal, seseorang bisa terhindar dari asap batin yang panjang ini. Karena tak ada kebahagiaan yang bisa tumbuh dari pengkhianatan. 6. Kehilangan orang yang benar-benar tulus mencintainya. Tidak ada azab yang lebih menyakitkan bagi seorang yang selingkuh, selain kehilangan orang yang benar-benar tulus mencintainya. Selingkuh mungkin terasa menyenangkan di awal. Ada sensasi baru, ada rasa penasaran, ada euforia yang seakan-akan membuatnya merasa hidup kembali. Namun, semua itu hanya bersifat sementara. Dan ketika akhirnya ketahuan, harga yang harus dibayar seringkali terlalu mahal, yaitu hilangnya cinta sejati yang seharusnya dijaga dengan segenap hati. Orang yang tulus mencintai tidak mudah ditemukan. Dia mungkin tidak sempurna, tetapi kesungguhannya, kesetiaannya, dan ketulusannya adalah harta yang tak ternilai. Begitu seseorang mengkhianati kepercayaan itu, kesempatan kedua hampir mustahil untuk didapatkan kembali. Dan disitulah penderitaan dimulai. Saat seseorang sadar bahwa dia sudah melepaskan berlian hanya untuk mengejar batu kerikil yang tak ada harganya. Bayangkan sebuah hubungan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Ada kebersamaan, ada perjuangan, ada tawa, dan ada tangis yang dilewati bersama. Seseorang yang tulus akan mendampingi pasangannya melewati suka maupun duka, tanpa pamrih. Tetapi sekali kepercayaan itu dirobek dengan perselingkuhan, semua kebaikan itu runtuh dalam sekejap, meninggalkan luka yang dalam dan sulit disembuhkan. Ketika seseorang kehilangan orang yang tulus mencintainya, rasa penyesalan tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, seperti bayangan yang terus mengikuti kemanapun pergi. Awalnya mungkin masih bisa tertawa dengan pasangan barunya, namun di dalam hati kecilnya, ada rasa hampa, ada rasa kehilangan, ada kerinduan pada sosok yang dulu benar-benar setia. Hari demi hari, kenangan itu kembali. Kenangan bagaimana pasangannya dulu menyambutnya dengan senyum hangat. Kenangan bagaimana pasangannya dulu selalu mendukung setiap mimpi dan usahanya. Kenangan bagaimana pasangannya dulu bertahan, meskipun sering tersakiti. Dan di titik itulah seseorang baru menyadari, tidak ada yang bisa menggantikan cinta tulus. Orang baru mungkin bisa memberikan perhatian sesaat, tapi tidak pernah bisa menyamai kedalaman kasih sayang dari orang yang benar-benar setia. Karena cinta sejati bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang keteguhan, kesabaran, dan pengorbanan. Semua itu hilang hanya karena sebuah kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Lebih menyakitkan lagi, orang yang tulus mencintai biasanya tidak akan kembali. Dia mungkin menangis, dia mungkin hancur, tapi dia tahu harga dirinya terlalu berharga untuk terus dipermainkan. Dia akan memilih pergi, meskipun hatinya masih sayang. Dan ketika dia pergi, pintu itu akan tertutup rapat selamanya. Seseorang yang selingkuh akan merasakan azab batin yang panjang. Dia mungkin mencoba melupakan. Dia mungkin berpura-pura bahagia dengan pasangan barunya. Tapi di malam-malam sepi, saat tidak ada siapa-siapa, bayangan orang yang dulu tulus mencintainya akan terus menghantui. Tidak ada yang bisa menenangkan rasa kehilangan itu. Tidak ada yang bisa menghapus penyesalan itu. Karena kehilangan orang yang tulus bukan sekadar kehilangan pasangan, itu kehilangan rumah, kehilangan tempat pulang, kehilangan bagian dari jiwa yang tidak akan pernah tergantikan lagi. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kehilangan orang yang benar-benar tulus mencintai adalah luka yang paling dalam. Bukan hanya karena cinta itu hilang, tapi karena kita sadar kita yang merusaknya sendiri. Dan luka itu akan selalu membekas. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, hanya penyesalan yang tertinggal menjadi beban seumur hidup. Seseorang bisa mencari pasangan baru, bisa mencoba hubungan baru, namun cinta tulus yang pernah dikhianati tidak akan pernah hadir untuk kedua kalinya. Itulah azab yang berat, menyadari bahwa kesempatan itu sudah tertutup rapat dan tidak ada jalan kembali selain menerima kenyataan pahit yang menghancurkan hati. Cinta sejati adalah hadiah yang jarang didapatkan. Bagi yang pernah memilikinya, tapi melepasnya karena keserakahan, maka kehilangan itu adalah karma yang sangat pedih. Karena orang yang tulus tidak akan tinggal di hati yang mendua. Dan sekali dia pergi, dia tidak akan menoleh lagi.
Maka jangan pernah menyepelekan ketulusan seseorang. Jangan pernah mengkhianati cinta yang sudah diberikan dengan sepenuh hati. Sebab kehilangan itu bukan hanya soal putus hubungan, tapi kehilangan bagian dari hidup yang paling berarti. Dan azab batin itu akan terus menghantui, membuat pelakunya menyesal seumur hidup. 7. Kesepian di tengah keramaian karena dijauhi. Kesepian adalah salah satu hukuman batin paling berat bagi orang yang pernah berkhianat. Bukan hanya kesepian saat sendiri, tapi juga kesepian saat berada di tengah banyak orang. Mereka bisa hadir di sebuah acara, pesta, atau kumpul keluarga, namun tetap merasa kosong, karena orang-orang di sekitarnya tidak lagi memberi tatapan hangat yang dulu pernah ia dapatkan. Pengkhianatan membuat banyak orang menjauh secara perlahan. Ada yang memilih diam, ada yang memilih tidak lagi dekat, dan ada yang terang-terangan menolak keberadaannya. Orang yang selingkuh mungkin masih punya pasangan barunya, tapi kehadiran pasangan itu tidak mampu menutupi jurang kehampaan yang mereka rasakan. Karena kesepian terbesar bukan datang dari ketiadaan pasangan, melainkan dari kehilangan rasa dihargai oleh lingkungan. Bayangkan seseorang yang duduk di meja besar bersama teman-temannya. Semua orang bercanda, saling bertukar cerita, tertawa, dan berbagi kisah. Namun ketika dia bicara, orang lain hanya menanggapi singkat, seolah tidak ingin memperpanjang obrolan. Hatinya terasa diremehkan, seakan ia hanyalah sosok asing yang kebetulan hadir di ruangan itu. Di tempat kerja, efeknya pun sama. Rekan kerja bisa saja masih menyapanya, tapi tidak dengan ketulusan seperti dulu. Mereka berinteraksi seperlunya, menjaga jarak, dan menahan diri untuk tidak membuka percakapan pribadi. Akibatnya, ia merasa terisolasi, padahal secara fisik berada di tengah orang banyak. Lebih menyakitkan lagi ketika keluarga sendiri mulai menjauh. Keluarga adalah tempat pulang, tempat seseorang mendapat pelukan hangat tanpa syarat. Namun ketika pengkhianatan terungkap, dukungan itu perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah tatapan kecewa, kalimat dingin, dan doa yang terucap dengan rasa getir. Kesepian ini berbeda dengan sekadar tidak punya teman. Kesepian ini muncul karena rasa kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang dulu berarti. Dan luka semacam ini tidak bisa ditutupi dengan sekadar bersenang-senang atau mencari pelarian. Karena semakin keras ia mencoba menutupi, semakin terasa dalam jurang kesepiannya. Ada orang yang berusaha menenangkan diri dengan pasangan barunya. Mereka berpikir, asal ada dia, aku baik-baik saja. Namun lambat laun, pasangan baru itu pun menyadari bahwa dirinya hanya pelarian. Dan pada akhirnya, jarak pun tercipta, meninggalkan si pelaku semakin tenggelam dalam rasa sendirian. Kesepian di tengah keramaian adalah pengingat pahit bahwa kebahagiaan tidak bisa dipertahankan dengan pengkhianatan. Kebersamaan sejati tidak bisa dibeli dengan cinta yang curang, dan rasa dihargai tidak bisa lahir dari kebohongan. Hidup yang semula ramai berubah menjadi panggung hampa yang ia mainkan sendirian. Bagi sebagian orang, kesepian ini adalah titik balik. Mereka mulai sadar bahwa kehilangan hubungan yang sehat jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan selingkuhan yang fana. Namun kesadaran itu datang terlambat, ketika banyak orang sudah terlalu kecewa untuk kembali percaya. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kerinduan akan hangatnya penerimaan. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kesepian di tengah keramaian adalah luka yang sulit dijelaskan. Hidup terlihat normal di permukaan, tapi hatinya rapuh di dalam. Tidak ada tawa yang benar-benar menyentuh. Tidak ada obrolan yang benar-benar bermakna. Karena bayangan pengkhianatan selalu berdiri di antara dirinya dan orang lain. Ini adalah pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Mengkhianati cinta bukan hanya menghancurkan hubungan, tapi juga menghancurkan kepercayaan sosial. Dan ketika kepercayaan itu hilang, dunia yang dulu hangat berubah menjadi dingin. Orang-orang tetap ada, tapi jarak emosional membuatnya seakan sendirian. Banyak orang berpikir kesepian hanya milik mereka yang benar-benar sendiri. Padahal, kesepian terbesar justru dialami oleh mereka yang dikelilingi orang banyak namun tidak lagi dihargai. Mereka bisa berada di tengah pesta, kantor, atau keluarga, tapi jiwa mereka kosong. Karena cinta yang dulu tulus kini berganti dengan pandangan sinis dan dingin. Maka, jagalah cinta dengan kejujuran. Jangan sampai kesalahan sesaat menghancurkan ikatan seumur hidup.
Jangan biarkan kehangatan yang tulus berubah menjadi jarak yang menyakitkan. Sebab sekali orang menjauh karena luka, sulit bagi mereka untuk kembali mendekat dengan sepenuh hati. 8. Hubungan baru penuh pertengkaran dan curiga. Ketika seseorang memilih jalan perselingkuhan, seringkali ada harapan bahwa hubungan baru akan terasa lebih indah, lebih bebas, dan lebih menyenangkan dibanding hubungan lama. Mereka membayangkan hidup penuh gairah, tawa, dan perhatian yang tak lagi mereka rasakan sebelumnya. Namun kenyataannya, setelah fase awal euforia mereda, hubungan yang lahir dari pengkhianatan hampir selalu penuh pertengkaran, kecurigaan, dan kegelisahan yang tak berkesudahan. Mengapa demikian? Karena dasar dari hubungan itu sudah rapuh sejak awal. Dibangun bukan dari kejujuran, tapi dari kebohongan. Lahir bukan dari keberanian, melainkan dari pengkhianatan. Maka wajar, yang tumbuh di dalamnya adalah rasa curiga yang sulit dipadamkan. Jika dulu mereka bisa berselingkuh denganmu, lalu apa jaminannya mereka tidak akan mengulanginya lagi dengan orang lain? Pikiran seperti ini akan terus menghantui, baik di benak dirinya sendiri maupun pasangannya. Pertengkaran pun jadi hal yang lumrah. Awalnya mungkin hanya hal kecil, perbedaan waktu balas pesan, nada bicara yang terasa berubah, hingga aktivitas sehari-hari yang tidak jelas. Semua bisa menjadi bahan cekcok. Mengapa? Karena luka yang ada di masa lalu sebenarnya belum sembuh. Orang yang memilih selingkuh membawa pola lama ke dalam hubungan baru, dan tanpa sadar, mereka juga menanam bibit ketidakpercayaan yang membuat hubungan itu terasa sesak. Rasa curiga menjadi dinding tak terlihat di antara mereka. Bahkan dalam momen hangat, selalu ada bisikan di kepala. Apakah dia benar-benar setia? Atau apakah dia sedang mengulangi hal yang sama seperti dulu? Keraguan ini membuat hubungan penuh tegang, tidak pernah benar-benar damai. Padahal inti sebuah hubungan adalah rasa aman dan saling percaya. Tanpa itu, semua hanya permainan yang melelahkan. Kita juga tidak bisa melupakan bahwa hubungan dari perselingkuhan seringkali dimulai dengan banyak kebohongan. Entah itu menyembunyikan status, memalsukan cerita, atau menutup-nutupi kebenaran dari pasangan lama. Semua itu meninggalkan jejak, dan jejak tersebut tidak hilang hanya karena kini mereka bersama. Setiap kebohongan di masa lalu seperti bayangan gelap yang selalu mengikuti, menunggu saat untuk kembali menghantui. Banyak yang berpikir, dengan bersama selingkuhannya, semua masalah akan selesai. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Masalah baru lahir, lebih rumit, lebih menyakitkan. Karena ketika kamu berkhianat sekali, kamu juga membuka pintu bagi rasa tidak aman dan trauma yang sulit ditutup kembali. Hubungan baru terasa panas, bukan oleh cinta, tetapi oleh api pertengkaran dan curiga yang menyala setiap saat. Cemburu yang tidak sehat pun mulai tumbuh. Misalnya, pasangan melirik sedikit ke lawan jenis, atau telat pulang tanpa kabar. Itu cukup untuk memicu pertanyaan pedas. Kamu tadi dengan siapa? Atau, kenapa lama sekali? Hal-hal kecil bisa berubah menjadi ledakan besar. Semua karena pondasi kepercayaan sudah retak sejak awal, dan tidak ada waktu yang cukup untuk menambahnya dengan tulus. Ironisnya, hubungan seperti ini justru lebih melelahkan daripada hubungan lama yang ditinggalkan. Karena kini, tidak hanya ada rasa bosan atau kecewa, tetapi juga ada ketakutan dan luka baru. Jika dulu mereka berpikir selingkuh adalah jalan keluar, sekarang mereka menyadari bahwa jalan itu justru membawa mereka ke dalam lingkaran masalah yang lebih berat. Renungan untukmu di poin 8 ini. Pada akhirnya, hubungan yang lahir dari pengkhianatan jarang sekali memberi ketenangan. Apa yang dibangun dengan cara yang salah, hampir selalu berakhir dengan rasa sakit yang mendalam. Tidak ada kejujuran, tidak ada rasa aman, hanya lingkaran curiga yang tak pernah padam. Cinta yang sehat seharusnya memberi ruang untuk tumbuh, bukan menanamkan ketakutan. Jika sejak awal hubungan dipenuhi kebohongan, maka kepercayaan tidak pernah bisa tumbuh subur. Pertengkaran hanyalah tanda bahwa luka lama masih hidup, belum pernah benar-benar sembuh. Mungkin mereka mencoba menutupi semuanya dengan kata manis atau janji setia, tetapi hati yang sudah penuh curiga tidak bisa dipaksa tenang. Sebab, rasa percaya bukan sekadar ucapan, melainkan buah dari kejujuran dan integritas. Tanpa itu, semua hanya ilusi. Dan di titik inilah, banyak orang yang akhirnya sadar
bahwa selingkuh bukanlah jalan keluar. Justru sebaliknya, selingkuh adalah pintu masuk menuju hubungan baru yang penuh pertengkaran, penuh kecurigaan, dan penuh penderitaan batin yang lebih dalam. 9. Merasa tidak pernah cukup, selalu kosong di hati. Ada satu azab batin yang paling menyiksa orang yang selingkuh. Bukan hanya rasa takut ketahuan, bukan juga rasa bersalah pada pasangannya, tetapi rasa kosong yang tidak pernah bisa diisi oleh siapapun. Mereka bisa bersama banyak orang, namun tetap merasa sendirian di dalam hati. Awalnya, selingkuh dianggap sebagai jalan keluar dari rasa bosan. Mereka mengira pasangan barunya bisa memberi kebahagiaan yang lebih segar. Namun semakin jauh melangkah, mereka mulai sadar ada kekosongan yang terus menganga. Kekosongan itu tidak bisa ditutup dengan wajah baru, rayuan baru, atau pelukan baru. Karena masalah sesungguhnya bukan pada pasangan, tapi pada diri mereka sendiri yang tidak pernah puas dengan apa yang ada. Mereka mencari di luar, padahal luka ada di dalam. Mereka kejar sesuatu, padahal yang hilang ada di hati sendiri. Setiap kali mendapatkan perhatian dari selingkuhan, rasanya seperti obat sementara. Ada gairah, ada rasa diinginkan, ada euforia yang membutakan logika. Tapi ketika momen itu selesai, hati kembali kosong. Kosong lebih dalam dari sebelumnya, karena rasa bersalah ikut menambah luka. Mereka mulai menyadari bahwa selingkuh bukan jawaban, karena setelah semua kesenangan itu lewat, yang tersisa hanyalah kehampaan. Mereka bisa tertawa di depan orang lain, tapi ketika sendiri, batin terasa hampa. Tidak ada kedamaian yang menetap, hanya kekosongan yang makin menelan diri. Dan inilah azab paling keras yang sering mereka rasakan. Rasa kosong yang tidak pernah bisa hilang. Bahkan ketika memiliki banyak pilihan, mereka sudah mengkhianati, sudah melukai, namun tetap tidak mendapatkan kepenuhan. Yang ada hanya penyesalan, yang semakin sulit untuk disembunyikan. Hidup mereka akhirnya berubah menjadi lingkaran yang melelahkan. Mengejar sesuatu yang baru, lalu merasa bosan lagi, mencari orang lain, lalu merasa hampa lagi, dan terus begitu tanpa pernah berhenti. Seperti orang yang tersesat di padang pasir, karena hati yang tidak pernah cukup akan selalu haus. Bahkan saat sudah minum, ia tetap merasa kering. Itulah kenapa orang yang selingkuh jarang bisa benar-benar bahagia, karena kebahagiaan sejati tidak datang dari pengkhianatan, tapi dari ketulusan. Lama-kelamaan, kehampaan itu berubah menjadi siksaan batin. Mereka bisa terlihat berhasil, punya pasangan baru, punya kehidupan baru. Tapi saat malam tiba, mereka menatap langit-langit kamar dengan perasaan hampa. Dan di sanalah mereka sadar, kebahagiaan sejati telah mereka hancurkan sendiri. Kosong di hati adalah azab yang tidak terlihat. Namun justru inilah yang paling berat, karena tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan. Hanya diri sendiri yang bisa menghentikan lingkaran itu. Namun sayangnya, banyak yang sadar sudah terlambat setelah kehilangan segalanya. Renungan untukmu di poin 9 ini. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari mencari-cari di luar. Kalau hati tidak pernah merasa cukup, sebanyak apapun yang dimiliki tetap terasa kurang. Selingkuh hanya memperdalam luka, bukan menyembuhkan rasa. Dan kehampaan itu akan terus menghantui sampai mereka berani berhenti. Setiap orang pada dasarnya ingin dicintai dengan tulus. Tapi orang yang selingkuh justru menghancurkan cinta itu dengan tangannya sendiri. Mereka menukar ketulusan dengan kenikmatan sementara. Dan hasilnya hanyalah hati yang semakin kosong. Rasa tidak pernah cukup itu adalah cermin dari batin yang rusak. Kalau tidak diatasi, maka akan terus berulang pada hubungan berikutnya. Tidak peduli berapa kali berganti pasangan, hasilnya tetap sama, kosong, hampa, dan penuh penyesalan. Karena itu, kesetiaan sebenarnya bukan soal menahan diri dari godaan, tapi soal belajar merasa cukup dengan apa yang kita punya. Hanya dengan begitu hati bisa damai, batin bisa tenang, dan kita tidak perlu merasakan azab kosongnya hati selamanya. 10. Penyesalan seumur hidup saat semua sudah terlambat. Ada luka yang bisa sembuh, ada kesalahan yang bisa diperbaiki, namun ada juga pilihan yang, sekali diambil, akan meninggalkan bekas pahit selamanya.
Perselingkuhan termasuk di dalamnya. Awalnya semua tampak menyenangkan. Ada godaan baru yang memberi sensasi berbeda. Ada perhatian yang membuat seolah hati berbunga kembali. Dan ada pembenaran diri bahwa ini hanya sekedar pelarian. Namun waktu selalu jujur. Waktu akan mengupas semua topeng. Yang dulu terasa indah, perlahan kehilangan makna. Dan yang dulu dianggap rahasia, akhirnya terbongkar tanpa bisa dicegah. Ketika semua sudah terbuka, hidup mulai runtuh. Pasangan yang dulu setia, memilih pergi dengan air mata. Keluarga yang dulu percaya, menjauh karena kecewa. Dan orang-orang terdekat perlahan memberi jarak. Di titik itu, penyesalan mulai menekan dada. Seseorang yang selingkuh baru sadar, apa yang hilang tak bisa kembali. Rasa aman, rasa dihargai, rasa dicintai dengan tulus, semuanya sirna. Dan yang tersisa hanyalah bayangan kesalahan yang terus menghantui. Penyesalan terbesar bukanlah saat kehilangan cinta terlarang itu, tapi ketika menyadari bahwa orang yang benar-benar tulus telah tersakiti, bahwa kebahagiaan sederhana yang dulu ada, kini sudah hilang, dan pintu yang pernah terbuka lebar, kini tertutup rapat. Waktu tidak bisa diputar ulang, kata maaf tidak selalu mampu memperbaiki segalanya. Ada luka yang membuat seseorang tak lagi ingin kembali, dan ada hati yang sudah terlalu hancur untuk menerima lagi. Mereka yang selingkuh sering berharap bisa diberi kesempatan kedua. Namun kesempatan itu tidak selalu datang. Terlalu banyak yang sudah hancur, terlalu dalam luka yang tertinggal, hingga yang ada hanya keheningan dan penyesalan panjang. Bayangkan hidup menua sendirian, tanpa pasangan yang dulu selalu mendukung, tanpa keluarga yang dulu selalu menguatkan, karena semuanya sudah pergi, ditukar dengan kesalahan yang sepele. Itulah azab batin yang paling berat. Bukan hanya kehilangan orang lain, tapi kehilangan diri sendiri. Hidup dipenuhi rasa bersalah yang tak pernah reda, dan setiap malam dihantui kalimat, seandainya aku tidak selingkuh. Penyesalan semacam ini tidak punya akhir. Ia hadir dalam setiap ingatan. Ia muncul saat melihat orang lain bahagia dengan keluarganya. Dan ia menusuk lagi ketika merasa kosong di dalam hati. Pada akhirnya, perselingkuhan tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang ia bawa hanya kehancuran, luka, dan penyesalan panjang. Dan mereka yang pernah melakukannya harus menanggung rasa itu. Bukan sebentar, tapi seumur hidup. Renungan untukmu di poin 10 ini. Hidup selalu memberi pilihan, tapi tidak semua pilihan bisa diperbaiki. Perselingkuhan adalah jalan yang tampak manis di awal, tapi berujung pahit. Sekali melangkah ke sana, sulit untuk kembali seperti dulu lagi. Yang tertinggal hanyalah penyesalan yang membakar hati. Cinta sejati bukan dicari di luar, tapi dijaga di dalam rumah. Bukan dicoba dengan godaan, tapi diperkuat dengan kesetiaan. Ketika kita mengkhianati cinta, kita bukan hanya melukai pasangan, tapi juga meruntuhkan diri kita sendiri sedikit demi sedikit. Jangan menunggu sampai terlambat untuk menyadari. Jangan biarkan penyesalan jadi satu-satunya teman hidup di hari tua. Kesetiaan mungkin terlihat sederhana, tapi justru itulah kekuatan sejati. Karena orang setia selalu pulang, sementara orang selingkuh selalu hilang. Kalau hari ini masih ada kesempatan, hargailah. Kalau masih ada pasangan yang sabar, jagalah. Kalau masih ada keluarga yang mendukung, cintailah. Jangan tunggu semua pergi, baru sadar bahwa semuanya sudah terlambat. Setelah kita menyelami 10 azab paling keras bagi mereka yang memilih jalan perselingkuhan, ada satu hal yang selalu menjadi jelas. Tidak ada kebahagiaan sejati yang bisa lahir dari pengkhianatan. Apa yang terlihat manis di awal, pada akhirnya hanya menjadi racun yang mematikan perlahan. Dan mereka yang melakukannya, pasti akan merasakan akibatnya sendiri. Bagi kamu yang sedang disakiti, semoga video ini menguatkan hatimu. Jangan biarkan luka itu membuatmu kehilangan harapan. Ingatlah, hidupmu jauh lebih berharga daripada mereka yang memilih untuk mengkhianati. Kamu pantas untuk dicintai dengan jujur dan tulus. Dan untukmu yang mungkin sedang berada di persimpangan, jangan sampai kesalahan kecil menghancurkan hidupmu. Setia memang butuh kesabaran, tapi hasilnya selalu membawa kedamaian. Sementara pengkhianatan
hanya akan menuntunmu pada penyesalan. Pilihlah jalan yang benar sebelum semuanya terlambat. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.